Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Portesius Mizubea dari semester 6A3 Prodi Ilmu Sosiatri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil kerja soal ujian akhir semester. Soal wajib nomor 1 bagian A. Apa masalah penduduk di bidang pendidikan di desa Anda? Masalah pendudukan di bidang pendidikan di desa kami yaitu Desa Rega, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Masalah yang sering terjadi di desa kami yaitu tepatnya di setiap persekolahan dasar, SD, dan sekolah menengah atas atau SMP. Pada umumnya masalah pendidikan yang sering terjadi apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini seperti yang saya ketahui, kurangnya kebijakan dari pemerintah tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kendala saat pelaksanaannya, seperti kurangnya ekonomi dalam memenuhi fasilitas belajar anak. Masyarakat pedesaan yang mayoritas keluarga menengah ke bawah memiliki tingkat ekonomi rendah, banyak yang mengeluh sistem pembelajaran online karena kebingungan dalam memenuhi fasilitas seperti paket internet. Motivasi belajar yang kurang dan minimnya ekonomi guru untuk online seperti kurangnya paket kuota dan hanya mengandalkan wifi sekolah yang terbatas juga menjadi kendala dalam pembelajaran. B. Apa upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini? Upaya yang dilakukan masyarakat dan semua guru sudah dijalankan semenjak wabah ini sudah mulai menyebar di Indonesia. Upaya yang para guru lakukan bersama masyarakat yaitu di mana setiap anak-anak sekolah sudah dijadwalkan untuk membentuk kelompok untuk belajar di setiap rumah, sedangkan guru mempunyai kebijakan untuk mengikuti setiap anak-anak yang belajar di setiap rumah guna untuk mengajar dan membimbing mereka. Hal ini agar penyebaran wabah tidak terlalu merajalela di setiap wilayah atau daerah. C. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau Pemdes. Pemerintah desa dan perangkatnya melalui tim relevan desa kemudian eksekusi kebijakan pada tataran warga. Selain itu, anggota BPD, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, pendamping lokal desa, pendamping program keluarga harapan atau PKH, pendamping desa sehat, pendamping lainnya yang berdomisili di desa, bidan dan perawat desa, Karang Taruna, PKK, kader penggerak masyarakat desa, pendamping desa ikut terlibat aktif sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Selain itu, tentu kehadiran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Dalam rangka menghadapi gangguan keamanan yang mungkin terjadi, elemen Babinsa atau pihak keamanan dari Polri, TNI yang ada di desa juga diaktifkan sehingga segala cara penanggulangan dapat terlaksana dalam suasana yang kondusif. Yang kedua, pengangguran. Bagaimana situasi pengangguran di desa Anda? Situasi pengangguran desa kami, tepatnya di Desa Rega, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Situasi pengangguran yang saya alami secara realitas, di sana sekitar 50% pengangguran, di mana banyak anak-anak muda yang putus sekolah dan sebagian belum mendapat pekerjaan. Tapi di samping pengangguran, mereka tetap bekerja seperti berkebun dan proyek bangunan. Tujuan ini untuk menambah kebutuhan mereka setiap hari. B. Apakah ada masyarakat yang dikategorikan pengangguran? Di desa kami memang banyak pengangguran, tapi seperti yang saya katakan di atas, mereka di samping pengangguran, mereka tetap bekerja seperti kuli bangunan. C. Uraikan kategori pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaan tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. D. Mengapa ada pengangguran? Karena terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. E. Dampak dari kondisi tersebut adalah banyak orang yang memiliki pekerjaan yang bersifat produktif
F. Bagaimana solusi? Menurut pendapat saya, bagi mereka yang pengangguran, misalnya pengangguran yang ada di setiap desa, solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana kepala desa membuat suatu kebijakan kepada masyarakat, di mana pemerintah desa dapat menyediakan BUMDes kepada masyarakat yang menganggur, sehingga mereka dapat bekerja di BUMDes dan bisa mengelola apa yang disediakan oleh BUMDes. Di samping itu, sehingga bisa melatih mereka untuk bekerja dan menggali potensi mereka. Dan selain itu, apa yang mereka lakukan dapat menciptakan suatu barang yang bernilai dan bermanfaat bagi kebutuhan desa dan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, kemiskinan. Bagaimana situasi tingkat kemiskinan yang ada di desa? Situasi kemiskinan yang ada di desa kami terlihat sangat meningkat, di mana terjadi penghambatan dalam bidang ekonomi. Seperti halnya ada aturan bagi para pedagang hewan yang tidak diperbolehkan untuk menjual dagangannya mereka. Hal ini disebabkan adanya virus hewan seperti virus babi yang kian terancam, dan banyak warga yang banyak dagangannya terkena virus. Dan pada umumnya masyarakat yang ada di desa kami adalah pedagang. B. Apa ada masyarakat yang dikategorikan miskin? Di desa kami ada sebagian masyarakat dikategorikan miskin yang dilihat kesehariannya dan juga dilihat dari keadaan rumah yang tidak layak dihuni karena tidak ada fasilitas yang mendukung kehidupan mereka. C. Uraikan kategori kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluasi, dan yang lainnya lagi memahaminya dari D. Mengapa ada kemiskinan di desa Anda? Karena kemiskinan didasarkan pada setiap individu, di mana apabila seseorang individu tidak ada kemauan untuk bersekolah, maka kehidupan dia akan miskin. Dan juga apabila tidak ada kemauan untuk bekerja, maka kemiskinan akan timbul dengan sendirinya. Oleh sebab itu, kemiskinan yang ada pada desa kami disebabkan oleh tidak ada kemauan untuk bersekolah dan bekerja. E. Bagaimana solusinya? Solusi yang saya tawarkan bagaimana pemerintah lebih memfokuskan kepada anak-anak yang tidak bersekolah, sehingga mereka juga bisa dapat pengetahuan dan keterampilan agar mereka bisa diterapkan nanti di masa yang akan datang. Dan juga pemerintah lebih memperhatikan sebagian masyarakat yang terkategori miskin dengan memberikan bantuan kepada mereka sehingga mereka hidup layak dari kehidupan sebelumnya. Sekian dan terima kasih.